Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas kesempatan Allah menambahkan nikmat umur kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji syukur milik Allah yang Allah telah mengembalikan kehidupan kepada kita setelah kematian kita tertidur tadi malam. Makanya Allah katakan di surah Az-Zumar yang ke-43 insyaallah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu menggenggam ruh-ruh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula menggenggam ruh-ruh orang-orang yang sebelum mati fi manamiha, dalam waktu tidurnya. Makanya ketika ada orang mau tidur, doa yang disunnahkan sama Rasulullah dengan membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa tidak menggunakan kalimat bismikallahumma anamu wa astayqid? Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku akan tidur, dan dengan namamu pula besok aku akan bangun. Tapi Nabi mengajarkan bismikallahumma amut, kemudian wa ahya. Terinspirasi dari surah Az-Zumar ini bahwa orang mati, orang tidur di hadapan Allah sama-sama digenggam rohnya. Hanya perbedaannya apa? Fayumsikul lati qada 'alaihil maut. Kemudian Allah menahan, Allah menggenggam ruh-ruh orang-orang yang mati. Wa yusril ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengembalikan ruh orang yang tidur ketika waktunya bangun ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka Allah berikan kita kesempatan, kita gunakan kesempatan ini untuk bertakarrub kepada Allah, karena akan datang satu masa penyesalan yang hanya tinggal satu sebuah penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penyesalannya orang-orang kafir, bagaimana penyesalannya para pelaku dosa besar, bagaimana penyesalannya orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni. Kata orang-orang kafir, orang-orang pelaku dosa besar, ketika datang kepada mereka al-maut, kematian, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, barang sebentar saja ya Allah. Apa harapannya? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. La'alli, agar aku ya Allah bisa melakukan amalan yang saleh yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tidak kerjakan. Berikan kesempatan hari ini Allah untuk bisa melakukan amal saleh itu. Dijawab seketika itu oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kenapa sekali-kali tidak? Karena kalau ada orang yang sudah meninggal, maka tidak mungkin bisa kembali lagi ke alam dunia. Jangankan orang yang tidak saleh, orang mati syahid sekalipun. Ketika Allah, Rasulullah mengisahkan kisah ini kepada putranya yang bernama Jabir. Jabir itu punya seorang bapak namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Sosok sahabat yang sangat cinta mati syahid. Kecintaan mati syahid dianugerahkan oleh Allah dengan hadiah syahid di perang Uhud. Apa kata Rasulullah? Wahai Jabir, maukah aku tunjukkan kepada kalian
bapakmu diajak berbicara oleh Allah min ghairi hijab, tanpa hijab. Padahal ketika Allah berbicara dengan siapapun itu di luar hijab, di belakang hijab. Tapi ketika berbicara dengan ruhnya Abdullah bin Amr bin Haram itu tanpa hijab. Kemudian apabila pertanyaannya, ya Abdullah, ada kenikmatan yang ke surga ini yang kurang, mintalah kepada, apa kata Abdullah bin Amr bin Haram, ya Rabb, saya minta satu hal, apa? Kembalikan ruhku ke jasadku. Aku ingin berperang dan mati dalam kondisi yang kedua. Aku ingin bangkit lagi, mati yang ketiga. Kenapa? Kalau kami sudah tahu balasan orang yang mati syahid seperti ini, maka kata Allah, sudah banyak orang-orang yang terdahulu yang telah mendahulumu, maka tidak ada satupun yang ruhnya bisa kembali. Apa kata Allah bin Haram? Ya Rabb, bagaimana kabar gembira ini bisa sampai kepada orang saudara-saudara kami yang masih hidup agar bersungguh-sungguh ketika berjuang. Apa kata Allah? Ana balagtuhu, biar aku yang akan menyampaikan itu. Maka turun ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang mati syahid itu benar-benar mati, tidak. Bal ahya, mereka masih hidup. Di mana hidupnya? Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, bahkan dikasih rezeki. Ayat ini pula yang menjadikan sebagian di antara ulama atau sebagian di antara ustaz yang menyarankan untuk datang ke makam para wali. Kenapa? Karena para wali itu difahami masih hidup. Makanya kalau berdoa tanpa melalui tawassul kepada orang-orang saleh ini, doanya kurang manjur. Kenapa? Gak punya orang dalam. Iya, ini kalimatnya kalian. Makanya pada datang kepada para wali, di mana? Datang ke wali orang atau kepada orang saleh, datang, Mbak. Ini haram kalau minta ke kubur, haram. Terus gimana? Mereka hanya minta tolong. Jadi nggak minta, kalau minta haram, syirik gitu. Tapi kalau minta tolong versi mereka boleh. Gimana? Mbak, besok anak saya mau ujian, tolong sampaikan kepada Allah, mudahkan ketika menghadapi ujian. Ini tawassul yang mereka fahami. Dari mana? Meyakini bal ahya, masih hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah, makanya bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan. Semoga jangan kita sia-siakan sampai nanti kematian memisahkan kita di atas dinul Islam dan mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Baik para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan materi yang tadi malam, masih seputar surah Al-Kautsar. Kita masih sudah sampai kepada maka salatlah dan berkorbanlah. Kenapa ada perintah salat? Wastabir. Kenapa harus bersabar? Karena memerintahkan orang salat, menjaga salat sampai kematian, ini butuh perjuangan. Kenapa butuh perjuangan? Ini Allah gambarkan di surah Maryam ayat yang ke-59 sampai 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adharu shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, maka datanglah sesudah mereka khalfun, pengganti, adharu shalah, generasi-generasi yang sudah meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, generasi-generasi orang yang lebih senang mendahulukan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka nanti akan masuk ke dalam lembah neraka yang lembah itu disebut dengan Al-Ghayy. Al-Ghayy ini posisinya paling bawah, bukan di paling atas. Padahal setiap umat Nabi Muhammad yang dia datang kepada Allah dalam kondisi berdosa, selama tidak berdosa syirik, tidak berdosa munafik, dan tidak meninggalkan salat, itu ditempatkan
Sampai mana pamannya Nabi dibakar? Hanya sampai di mata kaki. Kenapa bisa paman Nabi kok ditempatkan di tempat yang paling ringan, padahal beliau mati kafir? Harusnya orang kafir di mana? Di neraka yang paling bawah. Orang kafir, orang munafik ditempatkan di paling dasar, paling bawah. Tapi kenapa paman Nabi ditempatkan di paling ringan siksanya? Kenapa kira-kira? Karena membantu. Bukan karena membantunya. Orang kafir bantu di Cianjur, waktu begini dan sebagai contoh kafir, tapi tetap posisinya kafir ditempatkan di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena ketika orang kafir membantu itu tujuannya dunia. Artinya amalan itu Allah balas di dunia. Makanya ada orang kafir matinya mudah, bukan husnul khotimah. Mudah kematiannya. Itu salah satunya karena orang kafir ini selama hidupnya punya kebaikan, Allah balas selama masih hidup. Tapi kalau orang mukmin, sejahat-jahatnya orang beriman, artinya dosa orang beriman itu ketika dia sudah memilih asyhadu an la ilaha illallah, itu tujuannya orientasi akhirat. Makanya kalau ada pertanyaan, berarti Allah itu tidak adil. Ini kan pertanyaannya para orang kafir. Kenapa? Ada orang kafir baik orangnya, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak korupsi, tidak makan babi, bagus orangnya. Nanti mati masuk neraka, masuk surga. Neraka. Ada orang muslim, jahat orangnya, korupsi iya, apa lagi? Zina iya, masuk neraka, masuk surga. Ya endingnya nanti tetap masuk surga. Kenapa? Selama syahadat mereka masih tidak batal. Terus dia kata keadilannya. Ini kalau pertanyaan orang kafir, berarti tidak adil. Tidak. Justru di situ letak keadilan Allah. Kenapa? Karena orang kafir ketika dia baik itu pasti hanya hidup dunia, dibalas bakal di dunia. Sedangkan orang muslim ketika memilih asyhadu an la ilaha illallah itu orientasinya apa? Akhirat. Maka Allah akan membalas itu nanti di akhirat. Maka para jamaah rahmati Allah, ini menggambarkan kalau dalam satu hadis itu, yakunu khalfun min ba'di sittina sana, akan datang satu generasi setelah 60 tahun, Allahu shalah, generasi yang mereka sudah melalaikan salat, wattaba'u syahawat, dan generasi-generasi yang telah mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka nanti akan masuk ke dalam neraka, dikhususkan tempat namanya al-ghayy. Al-ghayy itu lembah. Kalau kemarin tadi malam kita bahas apa? Al-Kautsar, haud, telaga. Tapi kalau ini sama lembah yang isinya itu adalah orang-orang yang akan melaksanakan salat. Tsumma yakunu khalfun yaqra'una al-Qur'an. Kemudian akan datang generasi-generasi yang mereka tilawatil Quran, la ya'du taraqiyahu. Tapi kemudian orang yang membaca Al-Quran itu tidak sampai ke hati, hanya sebatas sampai di ronggongan. Wa yaqra'ul Quran thalathatu mu'minun wa munafiqun wa fajir. Kemudian dan semua yang baca Al-Quran, orang mukmin, orang munafik, orang jahat atau orang fasik, apa? Tidak bisa dibedakan mana di antara mereka. Artinya orang munafik baca Quran, orang mukmin baca Quran itu sama-sama. Kenapa? Karena bacaan Quran yang tidak sampai tembus ke dalam hati mereka, hanya sampai di ronggongan mereka. Para jamaah rahmati Allah, ini menggambarkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah generasi yang paling dibenci oleh Allah, dimasukkan ke dalam lembah al-ghayy yang posisi berada di paling bawah. Padahal umat Nabi Muhammad di mana posisinya? Kalau dia masuk neraka, diposisikan di yang paling ringan seperti paman Nabi. Harusnya paman Nabi ditempatkan dia paling bawah, tapi ditempatkan di paling atas. Salah satunya karena Rasulullah itu mengistighfarkan pamannya setelah kematian sampai kemudian turun surah At-Taubah.
ayat 113. Sebelum turun ayat ini, istighfarnya Nabi diterima. Makanya pamannya Abbas, saudaranya Abu Thalib datang, ya Rasulullah, tidakkah ada manfaatnya keberadaanmu terhadap pamanmu ini? Artinya Abbas itu mengatakan, masa nggak bisa dibantu? Kita kan, masa nggak bisa dibantu sih? Bantulah, masukkan ke surga. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, kalau bukan karena istighfar yang aku bacakan sebelum Allah melarang aku, maka pamanku ini akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Karena istighfar yang aku panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah, maka diangkat, tapi tidak mampu mengangkat ke dalam surga. Kenapa? Kenapa tidak sampai ke surga? Hanya sampai di level yang ke-7. Karena tidak daftar. Coba daftar dengan kalimat apa? La ilaha illallah. 4 kata. Padahal yang bimbing pamannya mau meninggal itu Rasulullah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan usyhiduka biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan, ikuti ucapanku paman, la ilaha illallah. Kalimat ini paman yang kelak akan menjadi saksimu di hadapan Allah. Ternyata Abu Thalib lebih cenderung kepada ajakan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Maksud kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Tarik benar antara hidayah sampai turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka selama Allah berikan kita kesempatan, maka jangan pernah tinggalkan salat, karena salat itu jadi asbab kemudian bisa jadi orang itu kafir. Apa tanda kafirnya? Tanda kafirnya itu dimasukkan ke dalam lembah yang posisi neraka ini, lembahnya berada di paling bawah. Makanya Nabi mengatakan al-farqu bainal kafir wal muslim tarkus shalah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim tarkus shalah, yaitu orang yang meninggalkan salat. Maka Ibnu Abbas mengatakan ghayyan itu adalah salah satu lembah yang dikhususkan oleh Allah kepada generasi-generasi yang senantiasa meninggalkan salat dan generasi-generasi yang senang mendatangi tempat kemaksiatan. Berarti ini generasi apa? Yang senang ke diskotik tapi nggak sampai ke masjid. Harusnya kan STMJ, salat ya, terus maksiatnya minimal imbang. Kenapa? Yakin habis maksiat sholat, habis itu dosanya kalau diterima, Pak, berat itu diterimanya. Kemudian yang kedua wanhar itu berkurban. Sholat itu tanda apa, kemarin? Tanda ketundukan kita kepada Allah, rukuk, sujud, haram baca Quran. Kemudian perintah yang kedua wanhar, berkurbanlah. Berkurban ini apa? Tanda pengorbanan kita kepada Allah. Karena surga itu butuh dibeli. Apa kata Allah di surah As-Saff itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Perlu dibeli, Pak. Allah sudah kita kasih semua di dunia ini. Perbedaannya orang mukmin, apa yang Allah kasihkan itu kemudian dipakai untuk membeli surga, sedangkan orang kafir apa yang diberikan dipakai hanya untuk dunia, untuk kesenangan dunia. Tapi kalau orang kafir tidak. Bahkan di perang, tidak perang Tabuk mungkin, itu yang menjadikan Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya. Umar bin Khattab mengorbankan separuh hartanya. Saat itu dihitung, itu kalau diuangkan ke Indonesia sekarang, di saat itu dia menyumbang 204 miliar di zaman itu. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, ketika penduduk kota Madinah dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sudah tidak ada lagi harta, habis saat itu, datang dengan ribuan unta dan seluruh
seluruh isinya. Sopankan para pedagang itu, mau dikulang dengan harga yang mahal. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf, mohon maaf, ada yang mau membayar dengan 2 kali lipat. Siapa itu? Transaksinya dengan Allah. Maka seluruh unta dan isinya yang dibawa oleh unta itu kemudian dibagikan untuk seluruh penduduk kota Madinah. Pengorbanan. Makanya Allah katakan di surah Al-Ma'idah insyaallah yang ke-27, watlu alaihi, wahai Nabi Muhammad, kisahkan kepada mereka. Kepada mereka itu artinya kisahkan yang benar kisah Ibni Adam, kisah 2 anak Nabi Adam. Siapa ya? Yang masyhur adalah Qabil sama Habil. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan nama. Hanya disebutkan apa? Ibni Adam, 2 anak Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak disebutkan di Al-Quran nama Qabil sama Habil. Karena ini keburukan yang menimpa terhadap person, yang menimpa kepada pribadi. Jadi kalau keburukan menimpa kepada pribadi artinya aib pribadi, maka itu wajib untuk ditutupi. Sebagaimana Allah menutupi sosok wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Siapa? Zulaikha. Dari mana Zulaikha? Dan di Al-Quran apa? Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan nama tentang masalah sifat keburukan terhadap pribadi? Yang pertama, kisah ini akan terulang kembali di masa yang akan datang. Kisahnya sama, pelakunya yang berbeda. Makanya kisahnya Nabi Musa terulang. Kisahnya Nabi Yusuf dengan Imratul Aziz terulang. Artinya ada sosok perempuan yang sangat cantik, punya kedudukan, kemudian mengajak bermaksiat dengan budaknya. Sekarang bukan budaknya, bisa sopirnya, bisa juga pribadi kan bisa. Ayo Allah. Artinya kisah ini terulang, kisahnya yang mirip sama apa? Perselingkuhan antara atasan dengan bawahan. TKW itu banyak yang seperti itu. Iya, sering juga. Peristiwa itu akan terulang kembali. Yang kedua, kenapa tidak disebutkan nama selain peristiwa akan terulang kembali? Yang kedua, yang buruk itu bukan namanya. Kalau sudah disebut Zulaikha, kasihan orang yang punya nama Zulaikha. Seolah jadi sebagai seorang penggoda rumah tangga. Iya, Pak, tapi enggak bagus. Sama dengan kisah Nabi Adam, anaknya Ibni Adam, kedua anak Nabi Adam. Apa kata Allah? Idh qarraba qurbana. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menyuguhkan 1 kurban. Untuk apa kurban itu? Idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima oleh Allah, yang satunya tidak diterima. Apa kata yang tidak diterima? Qala la aqtulannaka. Aku akan benar-benar membunuhmu. Qala, kata yang mau dibunuh, innama yataqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari kurbannya orang-orang yang ikhlas. Ayat itu berkata Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau level kita belum bertakwa, berarti amal ibadah kita belum diterima. Kalimat takwa itu ditekankan dengan ikhlas. Maka kalau ada amalan yang kita lakukan sedikit pun tidak ada keikhlasan, atau ikhlas tapi ada sedikit ketidakikhlasan, maka akan hilang itu sifat keikhlasan ini. Apa kata Allah dalam sebuah diskusi? Allah berfirman begini, Ana khairu syarikin, apa sebaik-baik sekutu bagi kalian. Jadi Allah sebaik-baik sekutu. Ana khairu syarikin, man asyraka ma'i syarikan fi amalin fa'amilahu li syarikihi. Kata Allah, barang siapa yang menjadikan aku bersamaan dengan aku satu sekutu, fa'amilahu li syarikihi, dalam satu amalan, maka yakini amal itu bukan untukku, tapi amal itu hanya untuk sekutu. Seperti ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni atasaddaqu ibtigha' mardatillah. Saya sedekah ya
tujuan saya sedekah ibtigha mardatillah, hanya mencari ridha Allah. Benar nih. Ada tambahan sedikit dari sahabat, wa tana'inna. Ya selain juga ingin dapat ridha Allah, juga biar dapat apa? Sana pujian dari manusia. Sahabat ngomong datang pada Nabi, saya sedekah ya Rasul. Untuk apa? Ridha Allah. Yang kedua, ya seorang dermawan ini gak dipuji, dia dapat pujian juga. Apa yang dibaca sama Nabi? Dibaca Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa ibadah itu hanya murni milik Allah. Walladzina takhudhu min duni awliya, dan orang-orang yang kemudian menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, maka itu masuk kategori bagian awliya syirik. Maka pada zaman rahmati Allah, jadilah kita pribadi yang berkorban kepada Allah, dan insya Allah korban itu menjadi tanda pengorbanan kita, dan Allah akan membalas dengan surga. Yang ketiga, terakhir pembahasan kita, inna syani'aka wal abtar. Apa artinya? Inna, sesungguhnya, syani'aka, yang membencimu, wa al-abtar, dialah para orang-orang yang terputus. Ini saya akan bahas barisan para pembenci Nabi Muhammad SAW, atau dalam bahasa kita barisan para buzar-buzar di zaman Nabi. Kalau sekarang lagi rame buzar, itu sudah hal yang apa? Bukan hal baru. Di zaman Nabi juga sudah ada. Sampai turun surah Al-Qasas. Yang pertama ini, sampai turun surah Al-Kautsar, pertama, pendapat pertama dikatakan ini perbuatannya Al-As bin Wa'il. Jadi turunnya surah Al-Kautsar yang ketiga itu gara-gara Al-As bin Wa'il. Ini pendapat pertama. Kata Ibnu Abbas seperti ini. Kenapa? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah, nazalat fil As bin Wa'il. Surah Al-Kautsar itu ayat yang ketiga. Kalau kata Ibnu Abbas itu turun kepada Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini punya anaknya kuat dalam keislamannya sampai diangkat menjadi gubernur, namanya Amr bin As. Itu di zaman Khalifah Umar diangkat menjadi gubernur mana? Jawa Timur. Belum ada Jawa Timur. Gubernur Mesir. Setelah gubernur sebelumnya namanya Abu Ubaidah bin Jarrah insyaallah meninggal gara-gara wabah Ta'un Abwas. Diganti lagi sama Mu'adz bin Jabal. Sama Mu'adz bin Jabal meninggal gara-gara asbabnya karena Ta'un Abwas atau wabah Covid di saat itu. Ini Covid lagi. Ini lagi Covid, enggak tahu. Masih musari gede mulai banyak lagi Covid. Insyaallah di luar sudah tidak ada. Di Indonesia masih banyak muter kayaknya. Dengan ke Makkah, ke Madinah, gak ada orang masker bertugas. Kenapa? Insya Allah sudah aman. Di mana lagi? Di Turki sama. Di kita masih banyak. Gak tahu, mungkin nanti masih banyak juga obat, mungkin masih banyak. Nah, mungkin. Wah. Tapi pada zaman rahmati Allah, tapi sabar. Allah suatu saat Allah akan mengangkat. Kalau mati gara-gara itu, dia sabar, tempatkan tetap di negaranya. Dia sabar dan yakin bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah, maka matinya pahalanya adalah muka jadi syahid, maka baginya seperti pahala mati syahid. Al-As bin Wa'il ini, setelah Mu'adz bin Jabal meninggal, baru diganti sama Amr bin As. Ini orang mulia. Maka ketika semua penduduk Mesir sampai detik ini kalau ibadah kepada Allah, mereka sholat mengenal Islam, itu pahalanya masih akan tetap mengalir kepada salah satu sahabat namanya Amr bin As. Kenapa? Karena Mesir itu ditaklukkan atau Islam masuk ke sana, salah satunya juga perjuangan para sahabat dan para pejuang terdahulu yang mengantarkan Islam bisa sampai ke Mesir. Maka ketika kota Mesir ada orang yang ibadah sholat,
matahari terus mengalir kepada beliau. Subhanallah. Itu disebut dengan apa? Pahala jariyah. Apa kata Nabi? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ba'dihi min ghairi an yunqasa bihi syai'a. Siapa yang menjadi pelopor dari satu kebaikan sunnah. Ingat ya, sunnah di sini artinya yang menjadi pelopor dari satu kebaikan, yang kebaikan ini sudah dicontoh sama yang ini apa, ada contoh dari Rasulullah. Bukan makulah ini kan baik, bukan itu. Makanya pakai kalimat sunnah. Seperti ada orang menghidupkan majlis ta'lim, ini bagian dari sunnah. Maka ketika ada orang yang menjadi pelopor bangkitnya kajian-kajian Islam, atau bikin pondok pesantren, atau mungkin bikin madrasah-madrasah yang di situ mengalir kebaikan-kebaikan untuk takarrub pada Allah, selama ada orang ngaji di situ, selama ada orang tilawat Al-Quran di situ, selama ada orang yang sholat di situ, ini pahala terus mengalir. Sampai kapan? Sampai manfaatnya masih ada. Makanya kalau ingin sedekah yang paling abadi, sedekah pembebasan tanah untuk apa? Kuburan. Jadi kan kalau ingin sedekah Pak, beli tanah bikin untuk kuburan umum muslim. Kenapa kok sampai hari kiamat? Karena gak akan mungkin ada orang mau beli tanah kuburan untuk perumahan, gak mungkin abadi. Tapi kalau hanya untuk madrasah, kena geser sedikit, ada pelebaran, ada apa, bisa jadi. Tapi kalau kubur insya Allah. Para jamaah rahmati Allah, ya, apa Amr bin As itu punya bapaknya itu ya Allah musuh Nabi, namanya Al-As bin Wa'il. Ini kalimat yang sering terlontar. Karena Al-As bin Wa'il idza dzakara Rasulullah sallallahu yaqul, Al-As bin Wa'il ini kalau mengingat atau mendengar nama Nabi Muhammad, yang terlontar dari sana kalimat ini, da'uhu, wis carui, biarkan itu. Kenapa? Fa innahu rajulun abata, karena Muhammad, ini kata Al-As, rajulun abata, inna syari'aka huwal abata. Tuduhan abtar itu dituduhkan kepada Nabi Muhammad. Biarkan itu Muhammad. Apa? Istri Lukas dan Ismati kan ini. La aqibalahu fa in halakat in qata'adakahu. Biarkan. Kenapa? Dia tidak punya anak laki-laki. Kalau dia nanti sudah binasa, kalau sudah mati, maka terputuslah nasabiahnya kepada Muhammad. Tuduhan siapa? Al-As bin Wa'il menuduh Nabi Muhammad laki-laki yang terputus. Kenapa dikatakan terputus? Karena tidak punya anak laki. Ada yang tidak punya anak laki? Terputus. Kenapa kok terputus? Karena nasabiah itu dinisbatkan kepada laki-laki bapak. Ternyata sama Allah dibalik. Bukankah Muhammad yang terputus? Tenang. Kenapa kok dikatakan terputus? Karena Nabi Muhammad itu punya berapa anak laki-laki? 3. Pertama, Qasim bin Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu salah saja dipanggil dengan Abu Qasim, Abul Qasim, ya Abul Qasim. Itu artinya wahai Nabi Muhammad, bapaknya Qasim. Yang kedua, cinta Nabi kan? Kalau pemain Prancis tahu semua. Yang kedua siapa? Abdullah bin Muhammad. Ini nama bapaknya dipakai lagi oleh Rasulullah. Punya anak namanya Abdullah, dikasih nama Abdullah bin Muhammad. Yang ketiga, ini anak dari apa namanya, budak yang dikasih hadiah Rasulullah dari orang Yahudi. Punya budak namanya Maria al-Qibtiyah, dijadikan istri sama Rasulullah. Punya anak laki-laki namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim inilah yang kematiannya bersamaan dengan gerhana matahari, sampai penduduk kota Mekah mengatakan apa? Dikatakan begini, matahari itu bersedih dengan kematiannya Ibrahim, sebagaimana Nabi sedih ketika harus berpisah dengan putranya. Jadi dikaitkan peristiwa itu dengan sampai matahari gak mau
Gak mau terbit, kenapa? Sedih karena kematiannya Ibrahim. Apa Rasulullah? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan itu adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankashifa, dia tidak akan pernah kusuf atau tidak akan pernah gerhana limauti ahadikum aw li hayatihi, terhadap kematian seseorang, dan juga tidak akan pernah gerhana gara-gara kelahiran seseorang. Maka disitulah muncul kemudian penguatan akidah bahwa matahari, bulan gak ada kaitannya dengan peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Karena kita sama dulu. Saya kalau masih kecil dulu ketika terjadi gerhana, pohon-pohon itu dipukul sama sini. Kenapa? Berbuah. Kalau orang Jawa kentongan dipukul. Kenapa? Biar buto hijau itu pergi biar gak makan matahari. Bukan dipukul, ramai, takut adanya buto hijau. Akhirnya tinggal ke Singosari, tinggal buto. Di Singosari ada buto besar. Tapi para jamaah rahmati Allah, al-asbin wa'in, tuduhannya apa? Daru, biarkan itu. Fa'innahu rajulun abtar, turun. Bukan engkau Muhammad yang terputus, dibalik sama Allah. Inna syari'aka huwal abtar. Engkau wahai al-asbin wa'in yang terputus. Apa yang terputus? Terputus dari rahmat Allah. Pelajaran penting dari sini. Pertama, jangan pernah membenci Rasulullah. Kondisi apapun yang membenci Nabi. Kadang mau ibu-ibu itu benci Nabi. Gimana? Poligaminya. Ya, sudah Allah berikan kekhususan pada Rasulullah sampai punya lebih istri dari 4. Kita itu maksimal 4. Rasulullah ada dari situ sampai kemudian apa? Kalimat ini bahaya, Pak. Tuduhan kepada Rasulullah. Bahkan ini yang menjadikan tuduhan. Apa tuduhannya? Masa ada seorang kakek yang sudah usia 50 tahun menikah dengan seorang gadis yang masih usia 9 tahun. Ini kalau terjadi di Indonesia, ini mirip kasusnya Syekh Uji. Tapi bukan masalah ini. Kenapa? Karena setiap Rasulullah itu melakukan sesuatu. Apa kata Allah? Nabi mengatakan, wala yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu kalau berbuat tidak berbuat karena nafsunya, tidak berbuat karena hawa nafsunya. Apa kata Allah? Inna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya ini karena wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus menikah lebih dari satu? Dan kenapa yang dipilih itu adalah Aisyah? Karena Rasulullah itu pernah mimpi. Ini hadisnya sahih. Sampai kemudian dalam mimpi itu 3 kali terjadi pada Rasulullah. Nabi mimpi, Pak, datang malaikat Jibril. Ketika mimpi datang malaikat Jibril membuat nampan. Ketika nampan itu dibuka terlihat wajah Aisyah digagal sama Rasulullah. Mimpi lagi datang malaikat Jibril sama bawa nampan, di situ ada fotonya Aisyah. Kenapa? Karena Allah jadikan pernikahan Aisyah dengan Rasulullah disebut dengan pernikahan dari Nabi. Karena Allah yang minta. Kenapa? Karena Nabi mau hijrah ke kota Madinah, insya Allah hanya tinggal diturunkan syariat Islam di kota Madinah. Sedangkan di kota Makkah penguatan akidah. Dan perjuangan Nabi di kota Makkah jauh lebih berat daripada perjuangan ketika berada di kota Madinah. Makanya di kota Makkah dikasih seorang wanita yang sangat solihah yang penuh dengan keibuan. Namanya Khadijah. Untuk apa? Menenangkan Rasulullah ketika menghadapi banyak masalah. Maka sampai turun 2 surah itu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Apa arti muzammil? Yang berselimut. Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Apa arti mudaththir? Berselimut. Muzammil selimut, mudaththir selimut. Apa bedanya? Apa bedanya mudaththir sama muzammil? Kalau muzammil kayaknya pendek, kalau mudaththir
yang pertama katanya berbeda. Satu muzammil, satu mudaththir. Yang kedua, dari kalimat penggunaan muzammil. Muzammil itu kata zumala. Zumala itu artinya sahabat dekat. Artinya kalau jenengan punya orang yang selama ini menjadi pelindung, maka jenengan itu namanya muzammil. Orang yang dilindungi, diselimuti sama orang lain. Kayak jenengan punya teman polisi, terus pernah ono konco. Apa namanya ini? Muzammil. Tapi kalau mudaththir itu selimut biasa, artinya kain yang menyelimuti Rasulullah ketika Nabi menghadapi banyak masalah. Jadi al-asbil wahid akhirnya kemudian dibantah oleh Allah, yang terhina, yang kemudian terputus dari rahmat Allah adalah barisan para pembenci Rasulullah. Maka jangan sedikit kita membenci syariat, walaupun syariat itu sedikit ataupun sederhana. Salah satunya syariat itu disunahkan sebenarnya berjenggot. Sunnah, jangan dibicara yang berjenggot. Kalau jangan, aku kasar Ustaz, kenapa? Jenggot saya mungkin Pancasila, ini ada 5 aja. Sudah tidak masalah, tapi jangan pernah membenci orang yang berjenggot. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnah. Sedangkan yang tidak bagian dari sunnah, yang memelihara kumis, rapikan, artinya kumis jangan sampai panjang muter. Terlihat tukang sate orang Madura. Padahal di Madura juga gitu-gitu amat sih. Iya, enggak. Tapi kenapa simbolnya tukang sate muter terus di sini Pak? Padahal saya di Madura nggak ada orang jualan sate, jualan. Sate Madura. Jangan coba dari Madura, cari sate Madura, nggak pernah dapat. Terus jualan sate itu identik dengan orang Madura. Daripada zaman rahmat Allah bagian dari sunnah, yang juga bagian dari sunnah. Apa lagi bagian dari sunnah? Salat 5 waktu jamaah itu bagian dari sunnah, jangan membenci. Harus diingatkan. Nih yang kedua, asbabun nuzul. Kalau kata Amr, kalau ini kata Ibnu Abbas, turun kepada siapa? Kepada Al-As bin Wa'il. Kalau kata Amr, nazalat fi Abi Lahab. Ini ternyata asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini itu turun kepada Abu Lahab. Wa dzalika hina mata ibnu Rasulullah fadhahabu Abu Lahab ila al-musyrikin wa qala bitru Muhammadin layla fa'anzalallahu fi dzalika insya al-mi'ata wal abata. Ternyata yang kedua mengatakan kalau kata Allah asbabun nuzul yang ketiga ini menimpa bukan kepada Al-As bin Wa'il tapi kepada Abu Lahab. Kenapa? Ketika kematian putra beliau, mata ibnu Rasulullah, ketika kematian putra beliau datang dia kepada orang-orang musyrik sambil berkata apa? Bitru Muhammadin laylan. Hari ini Muhammad itu bitru, terputus abtar. Nabi Muhammad terputus. Kenapa? Karena anaknya laki-laki meninggal. Dipahami memang benar Pak. Karena orang Arab itu pasti menisbahkan nama anak itu dengan nama bapak. Binnya dengan siapa? Bapak. Kenapa dengan bapak? Karena dipahami memang yang kuat itu adalah daripada bapak. Maka biasanya orang-orang Arab yang perempuan itu agak sulit untuk menikah dengan orang di luar Arab. Kenapa? Karena nanti nasabnya ketika anak dilahir nasabnya terputus. Tapi kalau orang laki-laki Arab menikah orang di luar Arab banyak. Kenapa? Karena masih tetap anak masih tetap dinisbahkan kepada bapak. Maka ketika putra Rasulullah meninggal, ini Abu Lahab ngomong kepada sesama orang kafir. Apa kata dia? Muhammad sudah terputus. Kenapa? Karena dia mengatakan karena anak laki-lakinya meninggal. Masa dirubah sama Allah itu. Ini sedikit turunnya surah Abu Lahab. An Abi Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha fas'ada ila al-jabal. Satu ketika Rasulullah setelah turun firman Allah fasda bima tu'ma wa an
'anil jahilin wahai Nabi Muhammad, fasda, mulai bima tu'mar, dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Artinya dakwahlah dengan terang-terangan. Wa'an 'anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ini turun ayat ketika Rasulullah sudah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Qam bin Al-Arqam kurang lebih 3-4 tahun. Ya Rasulullah 3-4 tahun Rasulullah berdakwah di situ dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah dirasa punya kekuatan, Umar bin Khattab juga sudah masuk, Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk, maka Islam sudah mulai punya kekuatan. Turun ayat ini, fasda' bima tu'mar. Maka Nabi kemudian keluar, berdiri di salah satu Sa'ida dan Jabal, naik ke gunung, bukit. Saat itu yang dipilih bukit apa? Kita jadi kan kalau Sa'i, bukit Safa. Di bukit Safa Rasulullah berdiri, fanada ya sabahah, wahai seluruh penduduk kota Mekah, fajatamat ilaihim Quraisy. Kemudian berkumpul semua kafilah-kafilah atau penduduk kota Mekah, orang Quraisy kumpul di sini. Faqala, baru Nabi berdakwah. Ini dakwah Nabi pertama secara terang-terangan. Ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumassikum. Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, kalau akan ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi, dan akan ada musuh yang akan menyerang di balik gunung ini di waktu sore hari. Aku belum tusaddiquni, kata Rasulullah, apakah kalian percaya kepada? Jadi Nabi sebelum menyampaikan Islam itu ngasih testimoni, gimana sih pendapat kalian tentang aku? Maka dipilih dengan kalimat apa? Kalau aku sampaikan hari ini, di belakang kalian ada musuh yang akan menyerang tiba-tiba di waktu pagi, atau di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian di sore hari, apakah kalian percaya kepada? Semua para penduduk mengatakan qalu na'am. Iya, kami percaya dengan apa yang kau sampaikan, karena Nabi itu sudah dikenal maksum sebelum diangkat jadi Nabi. Usia 35 tahun sudah dikenal dengan Al-Amin. Sejak ada peristiwa peletakan Hajar Aswad di usia 35 sebelum diangkat jadi Nabi. Fa inni nadhirun lakum, ini baru menyampaikan. Fa inni nadhirun lakum, maka sesungguhnya aku berikan peringatan kepada kalian. Baina yadi adzabin syadid. Kalau kayak gini terus, kalian muter kayak gini terus, jahil terus, minum khamar terus, berzina terus, kemudian apalagi kemaksiatan, kesyirikan kalian semua patuh, baina yadi adzabin syadid, maka masa depan kalian itu adalah azab yang pedih. Jadi kalimat inni nadhirul lakum, sesungguhnya aku berikan peringatan kepada kalian, kalau kayak gini masa depan kalian apa? Surah. Masa depannya masa depan gak jelas, penuh dengan neraka. Apa kemudian? Abu Lahab itu ditutup. Memang Abu Lahab itu disebut Lahab. Kenapa disebut Lahab? Ada dua versi. Pertama, Abu Lahab itu nama aslinya, nama KTP-nya siapa? Nama KTP Abu Lahab. Nama KTP namanya. Kalau nggak punya nama KTP, nama apa namanya? Kalau lahir ada akte. Aktenya kan ada pula. Belum ada sebabnya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul hamba, Uzza itu salah satu patung. Abdul Uzza, salah satu hamba patung terbesar di kota Mekah. Nama dia hambanya patung ini. Kemudian beliau punya wajah yang sangat putih tampan itu. Makanya Abu Lahab itu punya seorang istri dikenal dengan Ummu Jamil, saking cantiknya. Wajah yang putih itu ketika kena sinar matahari itu kemerah-merahan, kayak bara api. Jadi orang-orang ganteng putih kena sinar matahari itu kemerah-merahan, maka disebut dengan Abu Lahab. Jadi dengan punya wajah putih, malah kemudian kena kemerah-merahan. Yang paling banyak dipakai itu Ummu Lahab. Ummu Lahab, di mana Ummu Lahab? Sudah pakai bedak putih. Di sini loh kasih merah-merah sedikit di bagian pipi.
jaringan rapat apa namanya takmir, ngomong begini, itu Abu Lahab. Kamu akhirnya gara-gara senang komentar, senang ngomong, nggak mau kalah, akhirnya apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, tabbat laka alihada jama'atana. Ini berkumpul di bawah, itu dengan mengatakan apa? Faqala inni nadhirun lakum baina yadil 'adzabun syadid. Aku kasih peringatan di depan masa depan kalian itu suram apa? Neraka jahanam kalau masih berputar dengan kemaksiatan, kesyirikan. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, tabbat laka, celaka engkau. Alihada jama'atana, musuh gara-gara ini kemudian engkau mengumpulkan kami di balik sama Allah. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi turut tabbat yada Abi. Artinya jangan pernah membenci syariat Rasul sekecil apapun itu. Makan pakai tangan kanan, jangan dibantah. Rasulullah menganjurkan. Walaupun banyak di antara kita yang lari kan, mau kajian dikasih gorengan, bukan gorengan, dikasih pisang, dibuka, pegang tangan kiri, bukanya tangan kanan. Kalau sudah kebuka, masuk tangan kiri. Ada lagi minum, buka aqua atau buka apa lagi minuman, dibuka pakai apa? Tangan kanan. Minumnya sunnah atau tidak? Jangan hina sunnah Nabi. Kemudian lagi kadang ibu-ibu, semuanya ibu-ibu kadang ketika nyoba ngaduk kuah untuk ngetes ini sudah pas apa belum, ngambil pakai sendok, ditaruh di mana? Tangan kiri. Posisinya berdiri apa duduk? Berdiri. Pakai bismillah? Enggak. Sempat itu dah. Tangan kiri, kemudian berdiri, enggak pakai basmalah. Lengkap itu sudah. Ini pakai lengkap sederhana tapi pakai lengkap. Makanya nanti dirubah, aduk pakai tangan kiri, atau kalau mau nyoba ya langsung di sendoknya. Apa-apa. Ustaz silakan nanti yang makan. Oh yang makan bapak Misbot insyaallah aman. Jadi jangan pernah membenci. Ada juga sunnah di antara kesunahan. Banyak sunnah-sunnah itu jangan pernah kau benci. Ada satu buku kecil perlu untuk dengan baca. Salah satu judulnya adalah 1000 sunnah harian Nabi. Lebih dari 1000 sunnah harian Nabi. Itu dibaca, kaji dari sunnah-sunnah ini mana yang sudah aku lakukan dan kita istiqomahkan sampai nanti kita mati di atas iman Islam dan mati dalam kondisi husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.